hai teman-teman, selamat datang di podcast Eldo Class dan malam ini kita akan ngobrol dengan sosok yang sangat menginspirasi yang hadir dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang cukup menarik. Jadi kamu harus dengerin dari awal sampai dengan akhir. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, usahakan subscribe dulu ya. Dan tamu kita hari ini yaitu ada Mas Nuzul Kodri Kurniawan. Halo Mas Nuzul. Halo, Mas Nuzul gimana nih kabarnya? alhamdulillah luar biasa. Oke, Baik. alhamdulillah baik ya. Nah, Mas Nuzul apa nih aktivitasnya saat ini? Kalau aktivitas saat ini yang pertama jelas mengajar, Oke, mengajar ngaji, terus kemudian yang kedua ya belajar usaha. belajar usaha ya. Waduh, ini wirausaha muda nih teman-teman. Jadi, beliau merupakan pengajar, ngaji ya, Mas? Iya, Oke, mengajar ngaji kalau boleh tahu di mana nih, Mas? di Rumah Quran Jambi, Mhm. tepatnya di RT 20 RW 04 Kelurahan Pandanjaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Wah, nah, eee, mungkin teman-teman, pengen tahu nih sebenarnya, rumah Quran tersebut, ini milik siapa sih dan siapa pendirinya kalau boleh tahu? Eee, Mungkin ada beberapa yang sudah tahu kalau orang sekitaran di Tanjung Jabung Timur. Cuman yang jelas pendirinya kami berdua, saya dan istri, Mhm, Nuzul dan juga Uma Titik biasa dipanggil, mhm, itu yang pertama kali mendirikan Rumah Quran Jambi, mhm. seperti itu. Oke, sejak kapan Mas, rumah Quran? Rumah Quran Jambi didirikan pada tahun 2021, Mhm. seperti itu. Jadi ketika itu saya baru pindah di Jambi, kemudian mempunyai keinginan untuk membuat Rumah Quran Jambi, Bukannya mendirikan. sebenarnya Mas Nuzul dari Jambi ya? Iya, sebenarnya kalau aslinya Jambi, Iya, besar di Jambi, bukan lahir iya, di Jambi tapi besar di Jambi, mhm. seperti itu. Tapi, studinya di Pulau Iya. Jawa, kemudian kembali lagi ke, Jambi. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja sih yang bergabung ataupun menjadi pengajar di rumah Quran, Mas? Kalau di Rumah Quran Jambi, kita alhamdulillah saat ini sudah ada 6 pengajar. Mhm, Jadi yang kita libatkan adalah pemuda, lebihnya ke pemudi ya karena, mhm. perempuan semua. Jadi pemudi di sekitaran Rumah Quran Jambi, jadi tetangga-tetangga sekitar ya masih di lingkup RW 04, seperti itu. Mhm. Rumah Quran ini didirikan oleh Mas Nuzul bersama istrinya, jadi dan awalnya gimana sih, Mas, sebelum menjadi rumah Quran? Apakah ada, di suatu story sebelumnya atau memang langsung jadi rumah Quran? Kalau Rumah Quran Jambi sendiri itu sebenarnya sudah ada jadi Mhm, rumah saya itu kebetulan diberikan hibah oleh orang tua, mmm, masih diberi orang mhm, tua, kemudian rumahnya cukup ya luas dan ada dari sebelum saya datang itu sudah ada orang ngaji, mhm, ada sekitar 5 orang, itu tetangga-tetangga rumah, 5 orang itu ada satu pengajar. Nah, kemudian ketika istri saya itu datang, punya keinginan karena sebelumnya juga di Jawa kami berkecimpung di TPA, eee, di rumah ya istilahnya teman-teman ngaji Al-Qur'an lah. mhm, Kemudian istri mencoba untuk mendekati yang sedang ngaji mhm, itu, mulai membantu mengajar 5 orang itu, kemudian menerapkan metode yang apa yang sudah dipelajari di Jawa, kemudian diterapkan di sini. Kemudian bertambahlah, teman-teman yang ada di sekitar situ, tambah 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 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah sudah ada sekitar seratusan santri, seperti itu, santriwan dan santriwati. Jadi kita membangun itu bukan sehari 2 hari, tapi cukup cukup bertahun-tahun ya, mhm, ini sudah hampir 2 tahun mhm, berjalan dan, kita banyak sebenarnya yang ada yang ya mendukung, ada mhm. yang, awalnya ya istilahnya Meragukan ya? meragukan Iya, seperti itu karena, "Oh pendatang kok tahu-tahu mhm, buka tempat ngaji." Ya kita memfasilitasi adik-adik itu agar tidak terbiasa dengan hal yang tidak bermanfaat di sekitarnya, oke, gitu. Jadi awalnya memang, lebih ke melihat nih, kebiasaan adik-adik ya, Iya. anak-anak di sekitar yang mungkin, kegiatannya, kurang produktif ya. Nah, mungkin dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya adalah, dengan mendirikan rumah Quran. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja sih yang ngaji di rumah Quran, Mas?
Kalau yang ngaji di rumah Quran, kalau siapa banyak ya, kalau Iya saya nyebutkan iya. satu-satu Enggak, maksudnya, luar biasa. kategorinya nih, Oh kayak misalnya apakah anak SD oh. atau, TK seperti itu? Kalau yang saat ini yang umur terkecil itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi 4 tahun ikut ikut ngaji, Mmm, kakaknya kita perbolehkan gitu kan. oke. Jadi kita sudah ada 4 kelas kita bagi dari kategori PAUD, TK jadi satu kelas, kemudian SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 kita bedakan, kelas 4 kita bedakan sampai kelas 5, kemudian kelas 6 dan SMP kita bedakan, Oke, gitu. Jadi ada beberapa kategori Iya, ya, Mas. Nah, kalau di rumah Quran sendiri, selain ngaji apa aja sih, Mas, yang diajarkan nih? Kan mungkin, ada kegiatan kalau di sekolah ini kan ada ya iya. ekstrakurikulernya ya, ada ekstrakurikuler, kemudian ada yang memang kita harus pelajari di kelas. Kalau di tempat Mas Nuzul sendiri, apa sih yang menjadi, kegiatan lain selain mengaji? Kalau di Rumah Quran Jambi itu yang pertama jelas aktivitas yang pertama itu mengaji, menghafal, kemudian kita berbicara masa akidah, terus kemudian adab, sampai dengan kita belajar tentang hal-hal yang sepele, memanfaatkan sampah. Jadi kita setiap hari Sabtu itu ada namanya belajar ekobrik. Jadi Mhm, memanfaatkan sampah yang ada, sampah plastik terutama, itu kita bercita-cita bisa menjadikan, kerajinan itu sebagai hasil karya yang bisa kita manfaatkan. Contohnya meja, memang kita mhm, kekurangan meja, jadi kita mau menggunakan sampah itu untuk jadikan meja. Itu yang pertama. Terus kemudian, eee, kita ada istilahnya aktivitas lain, seperti hadroh, mhm, kegiatan kesenian, terus kemudian nari juga kita ajarkan, tapi tarinya tari yang tidak vulgar ya, mhm, tari yang masih kesenian Jambi lah, mhm, tari-tari yang beradab, yang mhm, menggunakan hijab dan sebagainya. Jadi, kita memang tidak terlepas dari seni dan budaya mhm, juga, karena memang, eee, sebenarnya kita inginnya juga mengajarkan, adik-adik itu bahwasanya seni dalam Islam itu ada loh gitu. mhm, Jadi tidak semata-mata ngaji itu bikin pusing, alah mhm, bikin bosen, bikin males dan sebagainya. Akhirnya kita mempunyai mempunyai istilahnya keinginan bahwasanya mengaji itu asik, mhm, mengaji itu banyak loh yang dihasilkan, mhm, belajar Al-Qur'an itu banyak. Contohnya sains Al-Qur'an misalkan membuat roket, mhm, kemudian, itu kan ada di dalam Al-Qur'an, sains iya, Al-Qur'an itu kan ada dijelaskan, misalkan kutusan bintang, terus mhm, kemudian ada apa namanya, istilahnya mhm, langit, bahkan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan air itu ada banyak sekali disebutkan kan, nah itu hal-hal seperti itu yang coba kita masukkan kepada, eee, adik-adik ngaji. Jadi tidak semata-mata membaca Al-Qur'an itu kita ya membaca aja, tapi mhm. kita coba memahami maknanya, kemudian coba menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu sih. Iya, jadi ada banyak banget ya kegiatannya yang ada di rumah Quran. Jadi ada yang memang, fokus untuk belajar mengaji, kemudian juga, memahami, arti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi ada juga, mengenai seni, kemudian mengenai budaya, juga, kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau nggak salah nih beberapa waktu lalu juga aku sempat lihat sih beberapa kegiatan dari Rumah Quran di sosial media ya. Nah, karena Rumah Quran juga punya sosial media yang, cukup update ya. Nah, kita ada lihat, waktu mau lebaran dan waktu mau puasa. Iya, itu ada kegiatan ya, Mas? Alhamdulillah kalau puasa kemarin puasa kemarin itu ada beberapa kegiatan yang Mhm, memang itu beruntut sampai dengan malam takbir ya. Jadi mhm, ada, kita pawai, bener-bener pawai di malam takbir. Itu kegiatannya kalau di Ramadan itu kita sebut Ramadan ceria ya. mhm, Jadi memang kita Ramadan itu yang pertama bulan untuk belajar, mhm, eee, kemudian yang kedua untuk beribadah, terus kemudian yang ketiga kita untuk saling berbagi seperti itu. Jadi kegiatannya yang mencakup itu, kita yang pertama ada puasa bersama dengan mhm, orang tua. Jadi, agar orang tua itu tahu juga kegiatan Rumah Quran, ternyata buka bersamanya membawa makan sendiri-sendiri, itu kan luar biasa. Kita menjalin ukhuwah mhm, Islamiyah agar adik-adik itu memang betul-betul diperhatikan sama orang tuanya, seperti itu. Kemudian ada kegiatan, 1 hari bersama Al-Qur'an. mhm, Jadi itu 1 hari bersama Al-Qur'an itu benar-benar kita membaca Al-Qur'an, belajar, kemudian tadarus sampai dengan, kita tajwidnya perbaiki, terus kemudian makhrajul huruf dan sebagainya. Kemudian
diteruskan dengan buka bersama lagi. Jadi kita kemudian ada lagi kita bagi bagi takjil. mhm, Jadi agenda Ramadan ini sebenarnya ada beberapa yang belum pernah mhm, dilaksanakan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jadi mhm, kita ada 2 kali Ramadan sudah, Rumah Quran ini sudah aktifnya. Jadi Ramadan ini memang cukup, melibatkan mmm, banyak rekan lah, banyak banyak rekan ya, rekan, terus kemudian kita melibatkan, banyak banyak orang yang kita istilahnya kita repotkan gitu. mhm, Jadi termasuk di akhir kita juga membantu berbagi sembako mmm, kepada orang-orang yang berhak mhm, mendapatkannya. Gitu, jadi kita oke. kerjasama dengan beberapa instansi Ya, ke seperti itu. instansi ya. Iya Berarti, saat ini Rumah Quran juga memiliki banyak mitra ya, iya ya iya. untuk mensukseskan program-programnya. Tidak hanya, dilaksanakan oleh founder atau owner-nya sendiri, tetapi memang melibatkan kerjasama dengan banyak pihak dan, selalu berkomunikasi dengan orang tua ya, Mas. Nah, kalau misalnya, boleh tahu bekerja sama-sama siapa aja sih, Mas, yang mungkin, bisa men-support, kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Quran? Kalau Rumah Quran sendiri yang sampai saat ini masih bekerja sama itu yang pertama dengan Yakesma. Mhm, Yakesma, Badan Amil Zakat, terus kemudian, kita dengan beberapa masjid mhm, seperti itu. Terus kemudian kalau yang dengan, istilahnya media juga mhm, beberapa termasuk Eldo Class ya. iya, Kita sudah beberapa heeh, kali minta bantuan mhm, untuk mengambil video dan sebagainya. Jadi, mhm, ya kita coba menjalin sebenarnya, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak termasuk, stakeholder-stakeholder yang ada di Tanjung Timur. oke. Nah, memang saat ini kalau misalnya kita nggak kolaborasi, kita memang agak sulit untuk grow up. Nah, memang eranya adalah era kolaborasi dan kita juga saling, support antara satu dengan yang lain, apalagi ini kan kegiatan-kegiatan positif. Nah, jadi Eldo Class juga support, kegiatan-kegiatan positif, salah satunya hari ini kita bisa sharing, kita bisa bagi inspirasi kepada teman-teman, eee generasi muda yang mungkin, terinspirasi ingin mendirikan juga seperti rumah Quran ataupun, eee, ingin membantu ataupun ingin bekerja sama dengan rumah Quran mungkin bisa tahu lebih banyak dengan mendengarkan podcast ini. Nah, eee, Mas Nuzul, kan tadi ada disampaikan ada anak-anak dari yang 4 tahun sampai dengan SMP, setara SMP sederajat, pasti mengalami yang namanya kesulitan ya. Nah, karena memang Eee, untuk bertemu ataupun mengajar anak-anak dengan, apa namanya ya, usianya belum dewasa, masih anak-anak itu memiliki keterampilan tersendiri. Nah, untuk Mas Nuzul sendiri dan, istri, mengalami kesulitan nggak untuk, apa ya, bukan menangani sih, lebih kepada proses pembelajarannya? Yang jelas kalau saya, pasti kewalahan ya karena Mhm, memang background-nya bukan dari pendidikan. mhm, Kalau istri alhamdulillah memang background-nya beliau pendidikan mhm, dan sudah dihadapkan dengan anak-anak beberapa karena sudah pernah juga mengajar di rumah tahfiz, jadi anak-anak memang usia dini gitu. Jadi mhm, kalau istri sih nggak kerepotan, jadi mhm, sudah terbiasa. Cuman kalau saya lebih banyak belajar mhm. memang. Jadi, semua itu nggak harus pakai kekerasan Iya, seperti itu. benar. Jadi lemah lembut, terus kemudian berbicara itu tidak harus pakai otot, Mhm, tidak harus tegang, kita senyum saja, iya, adik-adik itu sudah suka gitu. Kita kita lihatin aja adik-adik itu sudah merasa, "Oh, aku ternyata diperhatikan. Oh, oke, ternyata aku oh ribut ini ternyata diperhatikan," dan sebagainya. Jadi kalau saat ini memang santri itu terkesan takut dengan saya, karena mhm, memang dari awal saya sudah memasang muka sangar gitu. mhm, Jadi memang dari awal keinginan saya itu ya ditakuti sebenarnya, bukan mmm, disegani tapi iya, ditakuti, lebih ditakuti biar, "Wah ini ada ubah ini, ada mhm, ubah." Jadi mhm, kan kalau memang, ada ubah datang langsung pada diam. mhm, Ternyata memang, sampai ke sini masih juga ketakutan, mmm, jadi kadang saya lihat dari jendela aja udah pada diam. mhm, Nah takutnya ketika saya di forum, mhm, ketika saya ngisi masuk, pada nggak ada interaksi, jadi, iya, ditanya, "Apa kabar?" Gitu mah diem, pada takut mhm, gitu kan. Akhirnya saya coba berusaha untuk berbicara dari hati ke hati lah, kita berbicara, eee, "Obah ini sebenarnya nggak ini kok, nggak keras kok mhm, ini," dan sebagainya. Jadi ada guyon-guyon yang mhm, ya istilahnya adik-adik, "Oh ternyata Obah ternyata nggak segarang mukanya," seperti itu. Jadi
Ya kesulitan itu masih ada. Jadi bahkan pengajar itu sering ada laporan, "Wah kelas ini ternyata, masya Allah aktifnya," gitu kan. Terus kemudian pengajar yang lain, "Oh anak ini, wah ternyata luar biasa," gitu ya. Mhm, Jadi ya itu dinamika dalam forum. Jadi kalau misalkan ada yang, bikin kegaduhan dan sebagainya itu, tidak serta-merta kita hakimi. Karena mhm, memang, itu akan membuat, jerah tidak gitu. Semakin dia dihakimi, semakin dia jumawa gitu. mhm, Jadi kalau ada anak-anak yang bikin ribut, ya udah kita kita kasih kesempatan aja. "Ayo berbicara dulu, ayo mhm, sampaikan, surat ini, hafalan ini, kemudian baca ayat ini," gitu kan. Jadi, oh ternyata dia itu butuh perhatian mhm, gitu. Nah jadi saya banyak belajar dari orang-orang yang memang background-nya pendidikan, orang yang mengajar. Jadi kita belajar, benar-benar saya belajar. Kalau misalkan, anak yang bandel itu penanganannya seperti apa, terus anak yang pendiam itu penanganannya seperti apa. Akhirnya, walaupun saya memang terus terang saya jarang masuk ke kelas ya. mhm, Saya kalau ada guru yang nggak mengajar baru saya masuk. Atau kalau kelas Sabtu, saya mhm, seringnya masuk kalau kelas Sabtu itu ngisi ice breaking, kemudian hanya games mhm, game, kemudian outbound dan sebagainya itu, kebetulan saya, karena memang suara saya yang agak melengking ya, agak mhm, keras kan kalau dibandingkan ibu-ibu kan yang lain kayak ibu-ibu. Jadi, memang saya diberi kesempatan kalau ngisi kelas besar. mhm. Kalau ngisi yang kelas kecil, kelas-kelas pastinya takut pasti. Kalau kelas besar, ya banyak yang akhirnya, oh memperhatikan gitu. Jadi memang harus ada yang ditakuti kalau kata pengajar yang lain, "Harus ada yang ditakuti, Mbak." Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, keren banget. Jadi memang, mungkin udah dari awal sudah image-nya, serem atau horor ya. Jadi, anak-anak pada, ngerasa bahwa, "Ih, ini kayaknya, Ubay ini nanti marah nih kalau misalnya aku nakal nih." Jadi Heeh. ketika Ubay datang langsung cepet-cepet, apa namanya, diam ataupun memperhatikan. Nah, ada nggak event-event, yang dilaksanakan oleh Rumah Quran yang bikin mungkin, peserta didiknya memiliki kayak achievement tersendiri kayak gitu? Kalau kegiatan lain ya Mhm, di luar kegiatan ngaji mhm, sore, kita juga sudah diminta untuk mengisi di, Isra Mi'raj, mhm, Maulid, untuk mengisi space ya mhm, hiburan, terus kemudian, eee, kegiatan di luar kita misalkan kayak mhm, berbagi. Jadi kita sudah beberapa kali kegiatan tidak menggunakan Rumah Quran, termasuk, kalau yang kelas tahfiz itu kita pernah ya istilahnya rihlah mhm, gitulah. Sudah aktivitas di mhm, luar ngaji sore. Jadi diberikan kesempatan untuk mengisi di acara itu kan luar biasa gitu. mhm, Jadi persiapannya, terus kemudian antusias adik-adik itu yang selama ini hanya di kandang gitu lah mhm, bahasanya, hanya ngaji sore, tidak ada aktivitas lebih dari itu, kemudian diberikan kesempatan untuk, tampil hadrohnya, terus mhm, kemudian tampil menarinya, tampil hafalannya, kemudian diberikan kesempatan untuk mengisi tilawahnya, itu kan luar biasa sekali untuk adik-adik yang selama ini mungkin adik-adik tidak pernah apa ya, tidak tidak pernah kayak, "Ah, mana mungkin," gitu iya, kan, tidak ada mungkin terbesit di pemikiran mereka untuk tampil di hadapan orang tua mereka, mhm. di hadapan orang undangan banyak, tamu undangan dan sebagainya. Jadi kalau kegiatan di luar kita alhamdulillah saat ini sudah sering kita lakukan dan ya dampaknya keluar akhirnya semakin tambah santrinya itu Iya, karena kegiatan di luar karena itu, aktif gitu. ya di luar, Iya, ya. Jadi memang benar-benar saat ini itu memang salah satu branding-nya adalah kita memang tidak hanya melalui sosial media, tetapi kita juga bisa berkolaborasi ataupun mengisi kegiatan-kegiatan yang mungkin memberikan kesempatan. Nah, salah satunya tadi meningkatkan kepercayaan diri anak. Nah, itu sebenarnya bukan, apa ya, bukan hal yang mudah dari anak yang memang, apalagi pendiam, kemudian, dia tidak pernah tampil, tidak memiliki pengalaman, itu adalah luar biasa nih, apa namanya, pengajarnya untuk membuat dia percaya bahwa dia bisa dan Mas Nuzul sudah membuktikan bahwa mereka bisa tampil dan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Oke, keren banget dan kalau nggak salah juga ada kegiatan yang melibatkan atau mengundang ya, narasumber dari luar pada saat itu saya lihat di sosial media. Ada kegiatan apa aja itu tadi, Mas? kalau itu sebenarnya kegiatan ini ya, wali santri ya. Mmm, Jadi memang kita mengundang wali santri untuk laporan tahunan. mhm, Jadi, tahun ini juga akan diadakan, akan dilaksanakan dan itu
pertama kali juga kita mengundang Ibu Laduna, salah satu, pegawai dari KUA Geragai, dan beliau juga pemilik TPA gitu ya, mempunyai TPA. Jadi kita banyak belajar dari Mhm, beliau, makanya kita undang agar, istilahnya ilmu parenting yang mhm, ada kepada orang, mengajarkan, anak itu seperti apa di rumah, kemudian kalau menjaga hafalan seperti apa. Alhamdulillah, ya itu kegiatannya salah satunya kegiatan yang, melibatkan orang banyak, terutama wali santri ya. Kalau mhm, waktu itu masih sekitar yang 60-an mhm, santri waktu itu. mhm, Jadi belum belum sampai penuh, iya, tapi sudah cukup banyak. Jadi, antusias luar biasa, mengundang narasumber, kemudian kita abadikan. Nah, mhm, itu pertama kali kita bekerja sama dengan Eldo Class iya. gitu. Jadi Oke, nah luar biasa nih teman-teman. Jadi memang, tidak hanya, pengajarnya yang menyampaikan, materi atau pembelajaran, tetapi juga melibatkan narasumber dari luar, sehingga itu bisa menjadi semangat baru ya. Mungkin, anak-anak jadi kayak belajar dengan, narasumber yang baru atau orang baru, itu akan menjadikan mereka lebih bervariasi, mendapatkan pengetahuan. Dan lagi-lagi Mas Nuzul ini tidak hanya dekat atau tidak hanya berkomunikasi dengan anaknya aja, tapi juga komunikasi dengan orang-orang tua ya, mhm, sehingga, apa ya, terbentuklah kerjasama antara orang tua dan pengajar sehingga tercapai tujuan, yang diinginkan baik dari orang tua maupun dari, pengajarnya sendiri. Nah, Mas Nuzul pernah nggak sih ngalamin yang namanya up and down? Pasti kan kita kalau misalnya, Mas Nuzul tadi sebagai, founder-nya atau owner-nya, kemudian juga jadi wirausaha, begitu banyak kegiatan di luar sana. Nah, pasti pernah yang namanya ngalami up and down-nya. Nah, gimana cara mengatasi ketika sedang mengalami down itu sendiri? iya. Kalau saya, ya yang jelas kita patokannya Allah gitu ya. Jadi, eee, kalau kita memperjuangkan agama Allah, tentunya Allah akan membantu Mmm, kita. Apapun itu, mempermudahkan kita. Kalau kita memperjuangkan Allah, istilahnya kita mhm, berdakwah, kita berjuang mati-matian mhm, bahwasanya Allah itu, Tuhan itu Allah gitu, mhm, esa. Kemudian itu yang kita selalu kita sampaikan, kita menyampaikan tauhid, kita mhm, menyampaikan risalah kebaikan dan sebagainya, itu maka Allah akan membantu. Jadi pedoman saya itu. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan kita. mhm, Jadi kalau saya down, itulah yang saya ingat-ingat. Kalau saya merasa, saya tersibukkan dengan mhm, aktivitas seperti ini, mhm, kemudian, eee, ternyata di rumah berantakan dan mhm, sebagainya, itu kan pasti ada. Terus kemudian, harusnya bisa keluar mhm, atau pergi mhm, jalan-jalan karena ingat, "Oh harusnya ngajar kelas ini ternyata nggak bisa." Terpikirkan, "Oh harusnya mending jalan-jalan aja," mhm, gitu kan. Jadi ada kayak seperti itu, jadi keegoisan, terus kemudian, wah pengennya berhenti ajalah, mhm, tempat ngaji anak-anaknya susah diatur, itu dulu-dulu di awal-awal ada. Tapi kemudian kita membangun rumah Quran itu nggak ada tujuan lain selain tujuannya mengharap ridha Allah kan. Jadi mengangkat derajat orang tua, terus kemudian itu yang kalau saya bercerita itu, bahkan ketika saya menyampaikan ini yang membuat saya semakin semangat itu adalah kita akan mengangkat derajat orang tua dengan Al-Qur'an seperti itu. Jadi setiap ada wisuda tahfiz itu saya nangis karena memang iya, orang tua kan mhm, bangga ketika, adik-adik itu punya hafalan satu juz saja, mhm, itu orang tua sudah bangga sekali. Eee, itu yang membuat akhirnya, oh ternyata dengan kita mengajarkan Al-Qur'an, dengan kita mengajak orang sekitar itu, melaksanakan ibadah, melakukan ibadah rutin dan sebagainya, ternyata kita dimudahkan oleh Allah. Apapun itu, entah itu di usaha kita, terus kemudian di aktivitas mhm, kita, bahkan orang-orang sekitar itu sangat mudah sekali untuk membantu kita. Bahkan kita istilahnya, rumahnya kosong mhm, saja itu ada yang bersihkan gitu mhm, kan, jelas mhm, untuk tempat ngaji kan dibersihkan. Jadi itu tadi, kalau saya mulai mhm, turun semangatnya itu tadi, ingat pertolongan Allah itu nyata kok mhm, gitu. mhm. Itu jelas pertolongan Allah itu nyata, gitu sih. Wih, luar biasa nih, jadi teman-teman, ini tadi kisahnya sangat menginspirasi ya buat teman-teman masih muda, kemudian suami istri saling support satu sama lain, kemudian memberikan kebermanfaatan, tidak hanya, apa namanya, kepada
diri sendiri, tetapi kepada masyarakat yang cukup luas dan peserta didiknya juga sudah banyak, ratusan. Dan aku ngerasain waktu itu, eee, kebetulan saya ngambil videonya, itu sambil antara antara mau netes air mata, sama harus nahan, ya nahan Mhm. kameranya supaya nggak getar ataupun, foto atau video yang diambil itu tepat. Nah itu, saya aja yang orang lain, bukan, belum apa ya, bukan orang tua dari anaknya, anak yang sedang belajar aja udah merasa kayak, ih luar biasa terharu, apalagi orang tuanya yang melihat langsung anaknya di wisuda dan bahkan hafal, 1 juz atau bahkan lebih, itu, yang belajar di rumah Quran. Nah, eee, Mas Nuzul, apa sih, momen yang membuat Mas Nuzul kayak terharu melihat anak-anak yang mungkin nih, ada nggak sih anak-anak yang awal masuk itu bener-bener kayak luar biasa, aktifnya. Nah, tiba-tiba pada saat belajar dia dapet, mungkin nggak banyak tapi ada yang didapat dan membuat Mas Nuzul tuh merasa kayak, merasa terharu melihat, kisahnya ataupun kondisi tersebut. Yang jelas kalau momen seperti itu banyak ya Mhm, terjadi, yang ada beberapa anak itu yang, ketika menghafal itu mhm, ternyata, mainan, mhm, ganggu temennya, ternyata begitu dites, mhm, begitu ujian, begitu, istilahnya mhm, setoran hafalan itu luar biasa gitu. Jadi kadang saya juga ngiri gitu mhm, dengan, oh ternyata orang yang ribut ternyata mhm, itu memperhatikan juga. mhm, Entah itu memang, secara ingatan dilebihkan mhm, dengan Allah, cuman itu tadi, tetapi ternyata punya punya ada sisi kelebihan dan kekurangan memang. Jadi, ada anak itu yang, eee, memperhatikan terus tetapi dia tidak masuk-masuk ketika mhm, dites banyak yang blank, banyak yang hilang. Nah ada kalau saya yang bikin paling terharu itu adalah ketika anak itu yang bandel-bandel itu, menyampaikan setoran hafalannya di hadapan orang di tasmi, di hadapan mhm, orang tuanya, tidak menangis mhm, anak mhm, itu, tetapi orang tuanya sampai terseduh-seduh sambil, nyimak. mhm, Jadi sambil membuka Al-Qur'an sampai mendengarkan anak itu dengan tidak mhm, terbata-bata, dengan lancarnya anak itu membacakan terus. 1 juz, juz 30 karena memang kita yang sudah di wisuda selesai itu juz 30, ini lanjut juz 29, ada kelas lain itu juz 30 itu yang kelas siang ya. Karena kita ada 2 program. Jadi yang bikin terharu itu adalah ketika dia, memberikan sesuatu kepada orang tua tetapi bukan berupa barang. mmm, Nah jadi itu yang bikin terharu saya. Jadi, bahkan saya setiap 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 doa, setiap sholat itu kadang kalau sholat sendiri itu, ketika malam sholat sendiri itu kadang nangis, seberapa hinanya saya ini gitu. mhm, Saya bahkan saya kalau dihitung-hitung hafalannya nggak mungkin bisa terkejar dengan mereka mhm, gitu. Cuman ya kalau full kan mungkin 2 sampai 3 juz saja mhm, mungkin itu sudah mentok banget itu mmm, saya. Jadi mungkin saya akan terkejar itu mhm, yang saya, berdoa, "Ya Allah, mampukah saya itu mhm, mengimbangi adik-adik?" Gitu. Jadi mhm, mampukah, kami kalau istri kan kalau mhm, alhamdulillah istri lebih banyak dari saya mhm, hafalannya. Jadi mampukah kami itu mendampingi adik-adik itu sampai 30 juz. Nah itu yang bikin terharu mereka adalah antusias. Kemudian ketika menyampaikan kepada orang tuanya, saya ingat sekali ada satu anak itu yang menyampaikan, "Bu, Pak, ini yang bisa mhm, berikan." Jadi, ada anak itu yang berbicara, "Saya nggak bisa memberikan apa-apa, cuman saya memberikan hafalan," waktu itu. Jadi, kalau kalau saya ingat, waktu itu dia membacakan surat An-Naba itu sudah menangis. mhm, Jadi, di An-Naba itu kan 40 ayat mhm, ya. Jadi kalau kalau namanya anak yang biasa main terus dan sebagainya, biasa di rumah pun dibilangi, "Hafal anak," itu kan susah mhm, sekali. Suruh setoran susah sekali, tetapi itu kan panjang ya mhm, perjuangannya mhm, berbulan-bulan, karena memang cuman hanya beberapa jam pertemuan. Jadi dia menyampaikan hanya ini, bahkan kalau kita memang kita menyediakan mahkota ya, mhm, jadi kita berikan mahkota itu kepada orang tua dan wah sudah ada yang nggak nangis waktu itu. Jadi saya pun akhirnya saya pindah dari tempat iya, itu karena saya nggak bisa menahan kan. Ya karena saya malu kan, masa laki-laki ini kan, nangis gitu ternyata kan, memang itulah luapan emosi mhm, yang ya terharu itu tadi. Memang ya itu bukan bukan jerih payah saya, cuman tetapi ya itu termasuk doa orang tua, terus kemudian anaknya yang luar biasa. oke, berarti memang kita tidak boleh, ada ungkapan seperti ini,
don't just by the cover. Jadi anak-anak yang memang benar-benar aktif bermain, ternyata memang dia memiliki kelebihan yang sungguh luar biasa seperti yang Mas Nuzul sampaikan tadi, ada nilai plusnya. Ada nih yang memperhatikan dari awal sampai akhir ternyata persentasenya terkadang lebih kecil dari, anak-anak yang, eee, lebih aktif berlari-lari ataupun tidak mendengarkan. Karena mungkin mereka belajarnya bukan dari memperhatikan melihat, tetapi bisa juga dari mereka mendengar. Nah, itu mungkin kelebihan yang mereka, mereka punya seperti itu. Nah, kebetulan saya kan juga sebagai guru. Nah, di dalam, pembelajaran juga ada anak-anak yang memang, bisa belajar dengan cara visual, kemudian ada juga anak yang belajar dengan audio, dan ada juga anak yang bisa belajar dengan keduanya, audio dan visual. Mungkin bisa jadi anak-anak yang aktif tadi, bisa aja dia dengan mendengar saja cukup, kemudian membuat dia semakin, apa ya, semakin hafal dan mungkin kita nggak tahu nih, mungkin pada saat dia aktif kita ngerasa bahwa ini anak nakal banget ya, tapi nggak tahu nih ternyata di lain waktu dia ngapalin gitu kan. Kadang ada nih anak-anak yang memang tidak ingin memperlihatkan bahwa dia sedang belajar, saat orang sedang pergi atau kemana dia baru termotivasi. Karena memang ada sebagian anak itu kan kadang belajar itu kayak mood-mood-an ya. Iya. Lagi mood, nah dia semangat, lagi nggak mood ya dia main, seperti itu. Bisa dibilang kayak motivasinya, seperti itu. Nah, Mas Nuzul sendiri, gimana sih peran dari masyarakat, terhadap rumah Quran sendiri? Kalau ya memang yang kita bangun itu salah satunya SDM. Jadi Mhm, kita membangun rasa gitu. Jadi mhm, kalau orang sekitar pastinya ketika kita ada mhm, kegiatan contohnya kayak wali santri, mhm, perkumpulan wali santri, mhm, kumpulan wali santri, pertemuan wali santri, terus kemudian ada halal bihalal mhm, kemarin itu yang terakhir itu membantu mhm, langsung dengan tidak kita minta pun mhm, sudah nampak, oh, rumah Quran mau ada acara nih, mhm, orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar ya, kiri kanan lah, mhm, itu akan langsung antusias gitu. Kalau pemuda memang, harus diinfokan dulu. mhm, Jadi, teman-teman minta tolong kita mau masang tenda nih. Jadi, kalau masyarakat untuk peran yang jelas menitipkan anaknya itu mhm, salah satu perannya, orang tua terus kemudian membantu kita setiap kegiatannya, sama kemudian mensupport mhm, setiap kita agenda. Jadi seperti kita, pawai dan mhm, sebagainya itu tetap didampingi. Jadi orang-orang sekitar ada beberapa yang memang, eee, orang-orang itu terlibat mhm, aktif untuk membantu kita. Jadi memang kita ada komunikasi kalau dalam hal ini minta tolong, misal minta tolong bantu masak gitu, mhm, pernah kita minta tolong itu bantu masak untuk buka bersama, terus kemudian kita minta tolong untuk masangan tenda mhm, itu udah beberapa kali kita mhm, lakukan. Cuman ya itu setelah minta tolong semakin ke sini kan sudah terbiasa mhm, ya. Jadi, bahkan saya bawa tenda gitu, tahu-tahu langsung ada yang deket, ada yang mhm, ini, akhirnya menyiapkan mhm, semuanya termasuk minum dan sebagainya itu tanpa kita komando sudah siap air minum. oke, Jadi kalau masyarakat alhamdulillah mendukung sekali kegiatan karena memang itu kalau bagi saya yaitu kegiatan positif tuh, mhm, masa iya nggak didukung sedangkan ada kegiatan negatif, ada beberapa yang mendukung kan mhm. aneh. Iya benar. Ini memang kegiatan yang positif kemudian juga, itu memberikan dampak yang luar biasa ya baik anak-anak kemudian, masyarakat sekitar tentunya akan banyak yang support. Nah salah satunya adalah kami dari media edukasi pun tetap men-support kegiatan dari Rumah Quran ya, apapun, bentuk kolaborasinya kami selalu bersedia untuk apa ya, bekerja sama. Dan kalau Mas Nuzul sendiri apa sih harapan terbesar dari Rumah Quran sendiri? Karena, ini kan cukup terbilang belum lama ya merintisnya, bukan sehari 2 hari sih, tapi bertahun-tahun, tetapi belum terlalu lama banget, tapi sudah sepesat ini. Mungkin ada harapan-harapan ke depannya terhadap Rumah Quran Jambi? Ya, kalau harapan terbesar kami yang jelas kita, membuka cabang di beberapa Mhm, daerah karena memang kami memberi nama Rumah Quran Jambi itu kan luas. mhm, Jadi harapannya kita, ya nggak hanya di Tanjab Timur, tapi di beberapa kabupaten. Itu harapan terbesar ya, mhm, harapan ke depan yang cukup panjang. Tapi kalau harapannya sekarang ya keinginan kami adalah menjadikan rumah Quran itu sebagai, tempat penghafal Al-Quran, seperti itu. mhm, Kemudian
banyak sebenarnya kalau harapan-harapan yang, sedang sebenarnya kita wujudkan harapan itu. Termasuk kita berpunya keinginan untuk mempunyai tempat olahraga sunnah, Mhm, berkuda, memanah, dan sebagainya. Jadi, itu harapan yang untuk aktivitas, di luar ngaji ya, ekstrakurikuler. Terus kemudian, eee, bisa menjadi wadah ataupun tempat belajar remaja, mhm, terus kemudian pemuda dan sebagainya. Jadi memang target kita itu nggak hanya anak-anak sampai SMP saja. Sebenarnya target kami Rumah Quran itu juga mendampingi teman-teman pemuda ataupun remaja yang selama ini kalau, menganggap bahwasanya ngaji itu setelah khatam sudah, mhm, bahkan ya aku sudah khatam ketika SD sudah, nggak mau ngaji lagi mhm, ketika SMP. Padahal membaca Al-Qur'an itu pahalanya luar mhm, biasa gitu. 1 ayat saja sudah mhm, berapa berapa kebaikan yang mhm, kita miliki gitu. Jadi ha harapan kami itu Rumah Quran itu, membaca Al-Qur'an itu tidak hanya ketika puasa saja atau ketika kita masih kecil mhm, saja, tetapi selamanya seumur hidup karena Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Nah itu bener, yang harapan sebenarnya harapan yang yang dekat dengan mhm, kita. Kalau harapan harapan yang memang jauh dengan kita kan, ya itu tadi mempunyai cabang di mana-mana. Kalau yang harapan dekat dengan kita yaitu memahamkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya mengaji itu adalah, eee, tonggak mhm, kita dalam terus melanjutkan ibadah gitu. mhm, Jadi kalau kita sudah hilang, kita membaca Al-Qur'annya sudah jarang dan sebagainya, ya itu makanya kita, iya nggak akan dituntun mhm, kehidupannya, seperti itu. Kalau saya oke. sih Tadi begitu banyak kisah inspiratif yang dibagikan oleh Mas Nuzul kepada kita semua sebagai, pemuda ya, masih muda tapi sudah memiliki banyak pengaruh terhadap banyak orang, kemudian, erat dekat dengan anak-anak juga, dan berharap memiliki apa ya, dampak yang lebih luas lagi dengan membuka cabang ya di tempat-tempat yang lain. Mungkin hari ini baru ada di Tanjung Jabung Timur, kedepannya bisa buka cabang di tempat yang lain dan tentunya akan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi kepada banyak orang, tentang, bagaimana mengajarkan memahami Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan positif yang tadi ingin diwujudkan semoga terwujud sebagai salah satu bentuk olahraga ya. Karena memang, kita juga ketika kita belajar, ketika kita menjalani kehidupan, kesehatan itu salah satu yang menjadi faktor penting seperti itu. Nah, Mas Nuzul di penghujung dari obrolan kita hari ini, mungkin Mas Nuzul ada ingin disampaikan buat generasi muda, ataupun kepada anak-anak, kepada orang tua, pesan-pesannya? Eee, baik, kalau saya mungkin karena memang di kehidupan ini banyak orang yang kita hadapi gitu. Jadi ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Yang pertama 2 hal yang harus kita ingat adalah keburukan kita kepada orang lain dan juga, kebaikan orang lain kepada kita. Terus kemudian ada 2 hal lagi yang harus kita lupakan, apa? Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jadi ada 2 hal itu. Kalau kita terbiasa dengan 2 hal yang harus kita lupakan itu tadi, terus kemudian 2 hal yang harus kita ingat tadi, maka kita tidak akan, terus-menerus mempunyai pikiran negatif gitu. Hilangkan pikiran negatif itu, karena memang, kalau kita terbiasa dengan aktivitas positif, insya Allah kehidupan kita akan semata-mata tujuannya adalah lillah gitu, tujuannya Allah. Jadi hilangkan suudzon, terus kemudian ria dan Mhm, sebagainya. Itu yang sebenarnya penyakit-penyakit yang akhirnya membuat kita berpikir negatif, sampai dengan di akhir kita nantinya mempunyai cita-cita pun terhambat dengan, pikiran-pikiran negatif itu. mhm, Makanya tadi pesan saya ada 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Untuk kaum muda, aktivitas positifnya ditingkatkan lagi. mhm, Terus kemudian kalau terbiasa dengan aktivitas negatif yang tidak bermanfaat, ya silahkan dikurangi karena memang itu tidak akan membawa kita dalam kehidupan yang
nantinya senantiasa kehidupan yang nyaman, tetapi memang itu yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang, tidak kita inginkan. Oke. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Mas Nuzul, intinya adalah kita harus berpikir positif tentang apapun itu dan kita berusaha untuk, apa ya, menjadi lebih baik dan kita mengingat kebaikan orang lain dan kita juga harus memberikan yang terbaik dengan orang lain dan, ketika kita melakukan suatu kebaikan jangan mengingatnya, tapi kita mengingat kebaikan orang lain Iya. kepada kita. Dan itu tadi pesan-pesannya. Nah, mungkin, para orang tua yang nonton podcast ini ada yang bertanya nih, pengen tahu, kegiatan Rumah Quran Jambi dan pengen bisa mendaftar nih, mungkin anak-anaknya ingin, belajar di Rumah Quran. Gimana caranya, Mas? Kalau mau masuk di Rumah Quran Jambi datang saja langsung, Mhm, datang langsung kemudian nanti kita berikan formulir, datang dengan penuh keikhlasan gitu mhm, ya. Jadi, kita mempunyai tempat di RT 20, mhm, RW 04, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Geragai. Jadi datang saja, mhm, tempatnya di belakang. mhm, Jadi datang kemudian kita beri formulir, langsung saja mhm, masuk. mhm, Umurnya minimal umur 4 tahun ya. mhm, Kalau lebih kecil dari itu kan belum bisa berbicara mhm, dengan ini ya, lancar. mhm, Jadi 4 tahun yang kita terima sampai dengan umur berapapun kita terima. Bahkan kita ngaji ibu-ibu ada. mhm, Jadi kita Rumah Quran itu benar-benar kita memfasilitasi sama-sama kita belajar. Jadi siapapun kita terima kok di Rumah Quran Jambi. Kalau oke, ada yang mau masuk, menitipkan anaknya ya sama-sama kita bimbing. mhm, Jadi saya tidak pernah kami membimbing sendiri enggak. Jadi kita libatkan orang tua. Karena nggak mungkinlah kita setelah selesai, selesai di rumah Quran ternyata di rumah nggak difasilitasi mhm, dengan orang tua. Jadi kita melibatkan orang tua agar orang tua juga aktivitas di rumah Quran bisa diterapkan juga di rumahnya gitu. mhm, oke. Rumahku surgaku jadinya gitu kan. Oke, nah jadi teman-teman ataupun para orang tua yang ingin, anaknya mau belajar di Rumah Quran Jambi bisa datang langsung ke Rumah Quran Jambi, nanti alamatnya kami tulis di bawah ini. Kemudian mau tahu aktivitasnya dari Rumah Quran Jambi juga akan kami tampilkan, sosial medianya, bisa dikunjungi di sosial medianya. Dan mungkin, ada yang bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan juga bisa via DM melalui sosial media dari Rumah Quran Jambi ya. Ya. Nanti kita tampilkan di layar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Nuzul sudah bersedia berbagi inspirasi kepada teman-teman, kepada generasi muda, kepada, para penonton, yang ada di, sini, kemudian juga memberikan banyak vibe positif ya, vibe positif tentang, bagaimana belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memaknai apa sih, isi dari dalam Al-Quran itu sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, saya ucapkan terima kasih kembali karena begitu banyak kita belajar dari Mas Nuzul, kemudian up and down-nya, kemudian bagaimana kita belajar menjadi ikhlas, kemudian belajar bagaimana kita mengingat setiap kebaikan dari orang lain, ya. Kadang nih saat ini sering banget kita memang, sering banget suudzon, masih sering, kemudian masih sering yang kita ingat adalah kebaikan kita kepada orang lain, sedangkan, orang lain sudah baik dengan kita, terkadang kita ingatnya adalah yang buruknya, seperti itu. Dan sampai di sini dulu Mas ya, obrolan kita, saya ucapkan terima kasih kembali, dan buat teman-teman, terima kasih sudah nonton episode ini sampai dengan akhir. Semoga teman-teman akan mendapatkan inspirasi dari obrolan kami berdua, dan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow Instagram dari Eldo Class, juga follow Instagram dari Rumah Quran Jambi.